Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkungan pada pembelajaran 1 kelas 4. Di materi pada hari ini kita akan menebak suara binatang. Yang pertama, coba kalian simak dulu binatang apa pada suara ini. Apa kalian tahu apa suara binatang tersebut? Mari kita lihat. Suara tersebut adalah suara gajah. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah memiliki ciri-ciri khusus, dan yang paling mencolok adalah belalai yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernapas, menghisap air, dan mengambil benda. Anak gajah merupakan pusat perhatian kelompok keluarga, dan bergantung pada induknya selama kurang lebih 3 tahun. Dan gajah dapat hidup 70 tahun di alam bebas. Nah, bagaimana cara kita untuk melestarikan gajah ini? Cara melestarikannya dengan mendirikan taman nasional untuk gajah, memberikan pendidikan terhadap masyarakat tentang perlindungan gajah, melarang perburuan dan perdagangan gajah, dan melakukan penangkaran gajah. Selanjutnya, binatang yang kedua. Marilah simak suara binatang berikut ini. Nah, suara apakah itu? Mari kita lihat. Nah, suara tersebut adalah suara burung cendrawasih. Habitat burung cendrawasih aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, terutama pulau-pulau Selat Torres, Papua Nugini, dan Australia Timur. Banyak jenis burung cendrawasih mempunyai ritual kawin yang rumit. Dengan sistem kawin jenis Paradisea adalah burung-burung jantan berkumpul untuk bersaing memperlihatkan keelokannya pada burung betina agar dapat kawin. Sementara jenis lain seperti jenis Cicinorus dan Parotia memiliki tari perkawinan yang beraturan. Nah, jumlah telurnya pada jenis besar mungkin hampir selalu 1 telur. Dan jenis kecil dapat menghasilkan sebanyak 2-3 telur. Nah, bagaimana cara kita untuk melestarikan burung cendrawasih ini? Caranya, penangkaran di lokasi perlindungan, memberi perawatan terbaik, mengembangbiakan, tidak memburu, tidak merusak populasi, tidak mencemari lingkungan, dan melepaskan ke alamnya. Itulah cara melestarikan burung cendrawasih. Nah, binatang yang selanjutnya, binatang yang ketiga. Mari kita simak suara binatang selanjutnya.
bagaimana? Apakah kalian tahu suara binatang apa? Mari kita lihat. Dari suara binatang tersebut adalah suara dari singa. Singa habitatnya di padang rumput. Hewan ini tergolong noktoral. Dalam sehari 20 jam berbaring di bebatuan atau di bawah pohon yang teduh. Kecepatan lari singa jantan adalah 58 km per jam. Makanan singa adalah daging, biasanya memangsa mamalia besar yang beratnya sekitar 50-500 kg. Dan juga memangsa mamalia kecil seperti burung, reptil, dan serangga. Nah, pada saat musim kawin, sekali kopulasi waktunya adalah 20 detik. Sehari mereka bisa menikah 50 kali. Dan waktu hamilnya 98 sampai 120 hari. Dan sekali melahirkan 1 sampai 6 ekor. Nah, bagaimana cara kita melestarikan singa? Caranya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat penting kelestarian binatang langka untuk tetap hidup di habitatnya. Mendukung setiap aktivitas pelestarian binatang langka yang dilakukan oleh lembaga pelestarian lingkungan. Membuat tempat penangkaran dan tidak melakukan transaksi atas binatang langka. Nah, dan hewan selanjutnya, mari kita simak hewan apakah dalam rekaman ini. Nah, sudah didengar. Apakah kalian tahu apa hewan itu? Mari kita lihat. Hewan dari suara tersebut adalah harimau Sumatera. Di sini saya jelaskan adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera mampu hidup dimanapun, dari hutan daratan rendah sampai hutan pergunungan, dan tinggal di banyak tempat yang tak terlindung. Harimau Sumatera dapat berkembang biak kapan saja. Dan masa kehamilannya sekitar 103 hari. Biasanya harimau betina melahirkan 2 atau 3 ekor anak harimau sekaligus, dan paling banyak 6 ekor. Dan makanan harimau Sumatera tergantung tempat tinggalnya dan seberapa berlimpah mangsanya. Mereka memakan apapun yang dapat ditangkap, umumnya seperti babi hutan, rusa, dan kadang-kadang unggas atau ikan. Nah, bagaimana cara kita melestarikan harimau Sumatera ini? Nah, cara melestarikannya adalah dengan cara jangan diburu, rawat dengan baik, dan jangan disiksa. Nah, itulah tadi pembelajaran pada hari ini tentang menebak hewan dengan mendengar suaranya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya anak melatih pendengarannya dan daya analisisnya untuk menemukan dari pemikiran mereka dengan menebak hewan yang mereka dengar. Nah, itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.